Beternak sapi buat keluarga saya itu memang sangat penting. Karena yang pertama bisa mendukung ekonomi. Karena kita di kampung, di desa seperti ini, ada acara pesta baik itu suka maupun duka, ternak itu yang diutamakan. Tidak bisa putus juga, karena itu kan usaha ternak ini kita pun napas kehidupan. Modal ternak ini tidak ada, makanya kita modal ini hanya 2 ekor saja. Kita piara-piara putar-putar ini sapi sampai sekarang ini sapi sudah naik sampai 50 ekor. Satu tahun itu rata-rata saya jual 20 ekor. Beli itu beli putus, bisa pakai janji bilang nanti Bapak beli saya punya sapi, tetapi besok-besok kalau besar jual kasih beta. Tidak, siapa saja yang datang kita cocok harga kasih. Saya beli ternak, nanti baru saya panggil Pak Anies. Oh Pak Anies, ini sudah ada ternak di sini, pasti Pak Anies datang. Dikasih sebentuk pinjaman. Jadi harga dari berat sapinya itu kalau 193 dikali dengan 40.000. Dikali dengan 40.000, baru dapat hasilnya berapa, itulah termasuk besar pinjaman uang. Pak Anies yang carikan sapi. Terus kami anggota kelompok ini yang bayar harga sapinya per kilonya itu 40.000. Mulai dari itu kita kasih penggemukan selama 6 bulan. Jadi setiap bulan itu Pak Anies datang dengan dinas untuk timbang apakah beratnya itu naik atau turun. Artinya kami ini kan kasih gemukan kerjasama dengan petani. Otomatis kan bagi hasil. Petani juga dapat, kita juga dapat. Tapi yang kita isinya pemodal ini, kita untung tipis. Risikonya kita tanggung, terus ini kita harus tanggung bunga bank. Kita ambil dari pengumpul itu, dia ambil dari petani di palangnya, tapi dia taruh di palang. Kita ke pengumpul itu berarti kita timbang. Ya angkutannya pakai trek saat kita ambil di masyarakat. Harga beli sementara kita patok di Kabupaten Timur Tengah Utara per kilo rata-rata itu dia 36.000 per kilo. Harga jual itu 45.000. Konsumen di sana selalu meminta untuk barang dari NTT harus turun terus. Kalau pembelian dari pasar, kalau bobotnya masih di bawah 200, berarti untuk penggemukan dulu. Kalau bobotnya sudah di atas 250, berarti untuk pengiriman antar pulau kan. Kalau kita ke Banjarmasin dengan tol, kalau ke Pontianak dengan kargo. Persoalannya dengan kargo, sewa kapalnya mahal. Dengan adanya sewa kapal yang mahal, kita paksakan muatan supaya bisa mengatasi biaya kapalnya. Ketika kita paksakan muatan, resikonya ada di sapi. Pemuatan di kapal kargo, otomatis itu pasti ada kendala atau ada risiko yang siap untuk menanggung akibatnya. Yang pertama, kapasitas daripada kapal kargo itu ada yang kapasitasnya dalam jumlah besar dan ada yang kecil. Tetapi pada saat proses pemuatan, otomatis ruang gerak untuk ternak itu susah memperoleh oksigen, sehingga dapat mengakibatkan sapi itu bisa mengalami patah kaki, bisa mengalami kematian, belum sampai di tempat tujuan. Ya kalau seandainya setelah sampai di Samarinda, contoh penjualannya dengan 1 ekor rata-rata 15 juta, maka kalau 15 juta dikalikan dengan 8 ekor, maka saya mengalami kerugian hampir 100 lebih, Pak. Kita kirim barang ini kan kita punya barang, artinya kita memodalin juga.
Jadi kalau umpama dia mati kok apa ya, yang rugi kami. Kalau kerugiannya itu yang di susu, terus risiko mati sama patahnya itu kargo lebih merugikan. Itu perbedaannya kalau dengan CN, kalau contohnya ke Banjarmasin biasanya 3,5 hari sampai 4 hari. Tapi kalau dengan kapal kargo biasanya sampai 5 hari sampai 6 hari. Kalau untuk susut bobot badan, kalau kita dengan CN susutnya paling 5% lah. Tapi kalau dengan kapal kargo susutnya di atas 20%. Dalam penyelenggaraan angkutan khusus ternak, kami sebagai petugas otoritas pelabuhan dan kantor sabandar dan otoritas yang ada di Pelabuhan Tondano Kupang itu mengawasi keselamatan dan keamanan pelayaran lewat swasembada pangan daging yang ada di Provinsi NTT untuk mendukung swasembada daging nasional. Kami memberikan kontribusi yang luar biasa, kami selalu membangun koordinasi dengan mitra atau stakeholder terkait, baik stakeholder pemerintah terkait, teman-teman dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman dari Balai Karantina, juga stakeholder, pelaku, pengusaha, jasa pengiriman ternak antar pulau. Pelayaran ini kan membawa ternak dari tempat dia dimuat selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, itu kita koordinasi Pak, kayak semua mualim bergerak di situ. Kalau di pelayarannya biar kita cepat, koordinasi juga sama mualim 2 yang menentukan alat navigasi, menentukan trayek, alur pelayaran mana yang cepat tapi aman, biar kita sampai ke tempat tujuan dengan cepat dan selamat. Saya memilih rute terbaik di sebuah pelayaran ini dengan pertimbangan satu, agar ternak yang kita bawa dari tempat tujuan ke tempat tiba itu lebih cepat dan tidak mengurangi susut badan. Jadi ternak itu lebih cepat sampai, maksudnya nggak lama di atas kapal dan nyaman. Pemuatan itu sesuai dengan prosedur kesejahteraan hewan, agar hewan itu terasa aman, nyaman, tidak stres. Sehingga dalam pelayaran itu dengan bobot hewan tidak akan menyusut sampai tujuan. Di kapal pun ada tim medis. Beliau akan memeriksa hewan itu setiap hari, memastikan hewan-hewan tersebut aman. Selama dalam perjalanan itu biasanya dilakukan pengecekan di pagi hari dan di sore hari. Nah, apabila selama dalam pelayaran ada sapi yang sakit, maka segera dilakukan tindakan oleh dokter hewan. Setelah dilakukan tindakan, dilakukan observasi terus. Kemudian apabila hewan tidak bisa diobati, maka dilakukan tindakan pemotongan. Nah, apabila ada sapi yang mati selama dalam perjalanan, maka sapi yang mati tersebut harus dipotong kecil-kecil, kemudian dibuang ke laut. Saya bekerja sebagai kleder, pengantar sapi. Kalau dikasih makan sehari 3 kali. Pagi, habis itu siang dikasih minum, baru dikasih makan, dan malam itu juga dikasih makan. Nah, tujuan kita kasih makan untuk mempertahankan berat badan sapi-sapi kita. Nah, kalau kita bawa sapi ternak, sapi ini berat badannya bertambah atau tetap, itu kita bisa dapat bonus dari bos. Setelah sampai di pelabuhan tujuan, sapi yang akan diturunkan didisinfeksi terlebih dahulu. Biasanya dilakukan oleh pihak karantina.
Pada tahap awal biasanya kita akan melakukan pengecekan dokumen dulu, antara lain misalnya kayak dokumen kelengkapan KH11 yang berasal dari daerah asal. Setelah itu kita mencoba untuk melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Karena kami juga dalam melakukan tindakan karantina jauh lebih enak, terarah, dan terukur, Pak. Karena fasilitas yang ada di kapal ternak sendiri itu mumpuni. Artinya kebutuhan-kebutuhan kita dalam melakukan seperti pemeriksaan awal di atas kapal itu jauh lebih simpel. Setelah semuanya beres, maka sapi diturunkan seperti saat pemuatan ternak, yaitu tidak boleh ada halangan di area jalur jalannya sapi. Kemudian truk juga dirapatkan ke pintu. Kemudian sapi yang akan dikeluarkan juga tidak boleh dipukul. Setelah sapi sudah dimuat ke truk, pastikan kandang truk ditutup dengan baik, baru boleh truknya berangkat. Dengan adanya kapal ternak sekarang ini, terus terang aja sapi-sapi yang dikirim kesejahteraannya lebih terjamin, terutama itu. Dimana dari hasil evaluasi kami di kandang kami sendiri, itu tingkat kesulitannya lebih rendah daripada menggunakan kapal-kapal yang bukan kapal ternak. Setelah sapi sampai di Samarinda, kita rekondisi kurang lebih 2-3 hari supaya lebih sehat, supaya didistribusikan juga customer lebih puas karena menerima sapi sehat berkualitas seperti itu. Kalau saya sih lebih untung menggunakan kapal ternak. Yang pertama lebih safety, lebih terjamin, resiko kematiannya kecil. Karena kalau kapal ternak itu untuk isi kapal ternak yang menentukan dinas. Dia lebih tahu kapasitas berapa lah ya. Kayak ternak itu sebenarnya 800 bisa, tapi dinas membatasi hanya di 700. Berarti mereka lebih memikirkan safety, lebih memikirkan ke para pengusaha supaya tidak rugi. Kami sangat terbantu dengan adanya modal laut transportasi kapal ternak ini di dalam mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan IKN, dan juga mencapai swasembada pangan protein hewani. Jadi seperti itu. Kapal ternak merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan daging sapi di daerah konsumen. Diharapkan dengan adanya kapal ternak, distribusi menjadi lancar, kemudian juga aspek-aspek keserawan dapat diterapkan. Saya sebagai Nahkoda Camara Nusantara 5 sangat bangga menyambungkan ternak dari pemuatan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Saya Fahmi, Second Officer, siap memberikan rute terbaik, efisien, cepat, dan aman untuk kenyamanan ternak Anda. Saya sebagai Chief Officer yang bertanggung jawab langsung tentang muatan, saya akan menjamin bahwa ternak akan cepat, aman, selamat sampai di tujuan, sehingga para pengguna jasa tidak akan kecewa dengan pelayanan kami.